AFF Gudang Mafia, semua negara menyelidiki, wasit Indonesia vs Filipina dalam masalah besar. Perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 harus terhenti sampai babak penyisihan grup, setelah kalah 1-0 atas Filipina di laga terakhir, namun kekalahan ini jelas tak akan diterima oleh sebagian timnas mania. Bagaimana tidak kepemimpinan wasit pada match tersebut benar-benar sangat kontroversial, terutama saat keputusannya langsung memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Tak hanya itu saja, saat memberikan penalti kepada timnas Filipina, wasit gak mengecek VAR betul-betul, padahal jika dilihat secara teliti bola tak mengenai tangan pemain timnas Indonesia sama sekali, dan melihat situasi yang ada wajar kalau Piala AFF disebut sebagai gudangnya mafia. Bahkan keputusan-keputusan wasit malam tadi mendapatkan perhatian dari media-media dunia, apalagi dalam beberapa waktu terakhir timnas Indonesia adalah tim yang memang sering mendapatkan banyak perhatian dari media-media asing, terutama dengan adanya pemain-pemain keturunan yang bermain di liga top Eropa. Nasib apes diterima timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Meski pakai skuad U22, namun ada saja orang-orang yang memang tidak suka, dan takut bersaing secara jantan, dan hal itu bisa dibuktikan sendiri sepanjang babak penyisihan grup ini, di mana skuad arahan Shin Tae-yong memang sepertinya kebagian yang tidak enaknya, setelah sebelumnya tampil melawan Vietnam tanpa Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu merah. Terbaru saat berjumpa Filipina, timnas Indonesia benar-benar digembosi oleh panitia AFF. Bagaimana tidak, meski bermain di kandang sendiri, namun wasit pertandingan memang agak condong ke sebelah, dan hal itu semakin terlihat ketika sang wasit memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari secara langsung tanpa peringatan kartu kuning terlebih dahulu. Jelas keputusan itu sempat membuat tanda tanya besar dari sebagian fans Indonesia. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas. Kejanggalan demi kejanggalan pun tidak berhenti sampai di situ saja. Meskipun main dengan 10 orang, Filipina masih saja kesulitan mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Dan kalau hasil imbang atau Filipina gagal menang, sepertinya uangnya tidak bakalan cair, sehingga sang wasit pun menghalalkan segala cara bagaimana Filipina bisa mencetak gol. Hasilnya timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada babak kedua, dan menariknya lagi wasit tidak mengecek VAR dengan detail. Bahkan kalau dilihat dari tayangan ulang, pemain timnas tidak menyentuh bola sama sekali, dan kemungkinan itu tak berpotensi penalti. Selain itu, drama pemain Filipina makin menjadi-jadi, yang disenggol dikit saja guling-gulingnya seperti digebukin satu kampung. Kesel banget lihatnya. Sepanjang babak penyisihan grup banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, dan tentunya sangat merugikan sebagian tim termasuk timnas Indonesia. Pertama, penjaga gawang timnas Kamboja Vireak Dara yang tengah diselidiki, setelah melakukan 2 kesalahan fatal sehingga membuat timnya kalah 2-1 dari Singapura. Tentu saja melihat sikon yang ada, Federasi Sepak Bola Kamboja membuka penyelidikan terkait dugaan pengaturan skor yang terjadi, di mana FFC langsung melakukan investigasi resmi atas tuduhan tersebut, dan tindak lanjut dari federasi ini diharapkan dapat mengungkapkan apakah ada kebenaran di balik klaim tersebut. Menurut laporan dari media Kamboja, Hertimes Sausoka, Ketua FFC sekaligus Kepala Polisi Militer Nasional, mengatakan bahwa pihak FFC akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Meski begitu, Sauka juga mengingatkan kepada semua pemain dan staf bahwa mereka tidak perlu khawatir, jika mereka tidak terlibat dalam praktis yang tidak etis.
Bagi mereka yang jujur tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang integritas mereka, kata Soka dalam pernyataannya. Dan terbaru kepemimpinan wasit di laga Indonesia versus Filipina benar-benar membuat fans timnas marah besar, karena itu sangat-sangat merugikan para pemain muda kita. Kejanggalan AFF terus terjadi, selain kasar dan brutal Piala AFF juga terkenal sebagai sarang mafia. Kecurigaan ini semakin menjadi-jadi karena ada beberapa momen yang dianggap janggal. Momen itu semuanya melibatkan gol di Piala AFF. Momen pertama yang ditunjukkan oleh kiper Kamboja dalam pertandingan melawan Singapura. Kiper Kamboja tersebut melakukan blunder sebanyak 2 kali, blunder yang tampaknya dilakukan dengan cara disengaja. Lanjut di pertandingan antara Thailand melawan Malaysia, lagi-lagi blunder kembali dilakukan oleh kiper, blunder yang membuat Thailand akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0, dan terakhir pertandingan antara Filipina melawan Laos. Di laga itu Laos mendapatkan gol cuma-cuma, setelah salah satu pemain Filipina melakukan gol bunuh diri, gol yang dianggap aneh karena sundulan pemain Filipina itu terkesan diarahkan ke dalam gawang. Lagian saat itu dirinya juga tidak mendapatkan tekanan dari para pemain Laos. Soal kejanggalan di Piala AFF, sejatinya Indonesia pernah terlibat. Itu terjadi pada Piala AFF tahun 2010 yang lalu. Kabarnya beberapa pemain timnas sengaja kalah dari Malaysia demi mendapatkan hadiah mewah dari orang yang tidak bertanggung jawab, tapi sampai saat ini belum dipastikan apakah kabar ini valid atau tidak. Namun yang pasti dengan apa yang terjadi selama ini Indonesia tampaknya harus benar-benar keluar dari AFF. Jika tidak bisa saja mereka malah ikut terlibat bersama mafia-mafia di dalamnya. Lagian target Indonesia saat ini bukanlah menjadi juara Piala AFF, melainkan lolos ke Piala Dunia, sebuah target yang saat ini masih diperjuangkan. Selain Indonesia, Thailand tampaknya juga harus out dari Piala AFF, karena mereka menjadi tim tersukses di ajang Piala AFF selama ini. Jadi mimpi untuk menjadi juara Piala AFF tampaknya sudah terlalu biasa bagi mereka. Jika Indonesia dan Thailand kompak keluar dari AFF, maka bisa saja pihak panitia bakal berpikir 2 kali, apakah tetap menyelenggarakan Piala AFF atau tidak, mengingat Indonesia dan Thailand adalah 2 tim yang sangat berpengaruh di ajang tersebut. Di sisi lain, meski Piala AFF saat ini tengah mendapatkan sorotan akibat isu pengaturan skor, Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI ingin Indonesia meraih hasil terbaik, sebuah keinginan yang mengindikasikan jika Pak Erick sangat serius di Piala AFF tahun ini. Namun keinginan itu dianggap wajar karena Indonesia memang harus meraih kemenangan, jika ingin lolos ke babak semifinal. Selain itu, ESPN selaku media ternama Asia itu mengungkapkan, jika timnas Indonesia memang terlihat sangat mengesankan belakangan ini, pasalnya mereka diperkuat banyak pemain top Eropa, akan tetapi performa merah putih anjlok ketika bersua Laos, Vietnam, dan Filipina di Piala AFF 2024, mereka lantas mengklaim bahwa Indonesia balik ke setelan awal. Meski ada peningkatan baru-baru ini, Indonesia telah kembali ke dasar-dasar mereka. Saat mereka mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangan mereka, gaya menyerang langsung menjadi sudah dikenal. Tentu saja akan menjadi kesalahan untuk tidak menggunakan gaya ini, dengan pemain seperti Pratama Arhan di tim ketika bola keluar lapangan, tulis media tersebut. Namun di sisi lain, yang dilawan timnas Indonesia adalah tim-tim senior. Lagian dari awal target Piala AFF adalah ajang generasi pemain, dan apapun hasilnya itu harus kita terima, apalagi kekalahan atas Vietnam dan Filipina berawal dari kesalahan pemain sendiri, dan kalah pun tidak telak-telak banget, dimana artinya pemain-pemain muda kita masih bisa mengimbangi tim-tim senior di ASEAN. Terlepas dari apapun intinya kalian sudah luar biasa, perjuangan kalian patut diapresiasi, dan setelah gagal lolos Piala AFF, Indonesia akan fokus mempersiapkan skuad terbaiknya guna tetap bisa bersaing di sisa laga babak round 3, jadi fokus saat ini adalah bisa membuat Indonesia ke Piala Dunia, tidak usah terlalu disesali gara-gara gagal juara Piala AFF, yang pasti semoga saja tahun depan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, dan itu jelas lebih bergengsi daripada juara Piala AFF. Setuju.